Iya. Nah ini Bapak Toro, kan sebentar lagi Idul Adha juga. Iya. Ini untuk harganya ranknya dari berapa Pak? Yang paling murah sampai yang paling mahal kira-kira berapa? Kalau domba untuk Idul Adha itu yang paling murah tahun ini ya kita bisa mengirim ke luar Kota. kota. Keluar Jawa Timur juga bisa. asal Bisa. Ini pengiriman ini terjauhnya saya setiap tahun itu terjauhnya ke Tangerang, Banten. Jakarta sana ya Pak ya? Ya, tergantung jenis, sebenarnya tergantung jenis dombanya. Jadi antara jenis domba satu, jenis domba A, B, C, D, E. Hai, tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim. Udah siapin hewan kurban terbaik kamu belum? Bukan persoalan kambing, domba, atau sapi yang kamu kurbankan, melainkan soal keikhlasan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat kamu yang belum dapat hewan terbaik, yuk sini kumpul. Dek Moni siap kasih bocoran harga di Wangine Wedhus. Selain dapat hewan kurban terbaik, kamu juga akan dapat harga terbaik juga loh. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel di Monem TV. Alhamdulillah saya sudah sama Pak Toro lagi. Ya. Tapi tentunya dengan tema yang berbeda. Kali ini kita membahasnya tentang Idul Adha Pak. Karena Ya. sebentar lagi kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Ya. Bapak Toro, ini bagaimana sih tips dan trik memilih hewan ternak yang baik untuk dikurbankan tentunya Pak? Domba untuk kurban ya. Oh ya domba. Maaf Pak. Memilih domba untuk korban itu yang jelas satu sehat. Sehat. Ya, oke. Kalau sehat, jelas insya Allah kalau kandang-kandang sini insya Allah untuk korban semua sehat-sehat semua. Mantap ya Pak. Yang kedua tidak cacat. Ya. Tidak cacat dalam arti kadang orang itu menilai cacat itu beda-beda. Jadi gini. Ada jenis domba yang memang tidak ada telinganya. Telinganya kecil-kecil banget, kayak sampai nggak ada telinganya. Yeah. Itu memang yang banyak di daerah timur, di daerah Lumajang, di daerah Situbondo dan sebagainya. Itu banyak domba-domba yang nggak ada telinganya. Yeah. Itu dianggap kadang sama pembeli yang belum tahu domba itu dianggap cacat. Itu bukan cacat. Memang jenis dombanya nggak ada telinganya. Iya. Satu. Yeah. Yang kedua, yang ketiga itu kadang dianggap cacat juga itu domba yang tidak ada tanduknya. Lah, memang jenis domba itu ada dua, ada yang ada tanduknya dan ada yang tidak ada tanduknya. Jadi dua-duanya ini sebenarnya bukan cacat. Jadi yang pertama syaratnya harus sehat, yang kedua itu tidak cacat. Tidak cacat itu kriterianya seperti itu. Yang ketiga cukup umur. Cukup umur ya Pak ya? Ya, lah cukup umur itu gimana ya? Kita kalau bicara cukup umur itu kan kadang orang itu nganune poel. Giginya poel. Kira-kira kalau menurut saya itu yang giginya belum poel tapi umurnya sudah 1 tahun lah katakan. Sudah cukup ya Pak ya? Tapi besar dombanya dengan kira-kira yang umur 2 tahun tapi giginya sudah poel tapi dombanya kecil. Nah ini kalau menurut saya ya yang cukup umur itu justru yang ini. Yang 1 tahun itu tadi. Yang meskipun giginya belum tanggal tapi sudah besar. Nah, kan kriteria domba untuk korban itu cuma bahasanya kan tidak ada bahasa poel sebenarnya. Jadi kalau menurut saya yang penting sudah cukup umurnya. Cukup umurnya itu kalau domba kan 8 bulan, kalau untuk kambing kan 1 tahun itu. Yes, itu untuk syarat-syarat menurut saya untuk sudah korban. terpenuhi ya Pak ya? Okay. Kemudian ini Bapak, apakah untuk berat badannya itu juga mempengaruhi Pak? Ya, tergantung jenis, sebenarnya tergantung jenis dombanya. Jadi antara jenis domba satu, jenis domba A, B, C, D, E itu pertambahan bobot badannya kan beda kan.
pertumbuhannya beda. Jadi sama-sama umur 1 tahunnya itu domba lokal dengan domba cross aja, contoh satu Beda ya, contoh Pak, aja, ya? itu sudah beda. Selisih bobotnya bisa 15 kilo, Wah. bisa 20 kilo. Kok banyak, Pak? Iya, tergantung jenisnya. Makanya yang sah untuk korban itu kalau menurut saya punya usulan sebenarnya. Iya, gimana Pak itu usulannya? Usulannya ke MUI. Gimana ini Pak, nanti disampaikan aja di Iya. sini. Usulannya itu kalau bisa syarat kriteria cukup umur untuk korban itu patokannya bobot aja. Oh, bobot aja. Jadi kalau nanti patokannya itu giginya tanggal, ya itu domba kecil-kecil itu sudah tanggal semua. Kadang bobotnya masih 20 kilo, giginya sudah tanggal. Gitu. Sudah poel lah itu. Tapi ada domba yang bobotnya sudah 40 kilo lebih Belum tapi poel. belum poel. Wah, Kira-kira gimana ini? kalau untuk korban itu bagusan yang mana gitu. Iya, Nah, ini- saya usul itu nuansa fikihnya itu dirubah gitu. Baik Bapak Toro. Iya. Nah ini Bapak Toro, kan sebentar lagi Idul Adha juga. Iya. Ini untuk harganya ranknya dari berapa Pak? Yang paling murah sampai yang paling mahal kira-kira berapa? Kalau domba untuk Idul Adha itu yang paling murah tahun ini ya di kisaran 2.000 sekian, yang Paling mahal? yang paling mahal 3.000 sekian. Jadi 2.000 sekian sampai 3.000 sekian. Ini untuk bobotnya juga variatif ya Pak? Ya? Bobotnya variatif. Kalau ini kalau untuk kita menengok ke pesanan yayasan-yayasan itu antara bobot ya 28 up lah. 28 up itu kalau tahun ini perkiraan di angka antara 78 sampai 80.000 per kilonya. Ya kalau 80.000, kalau bobot 30 ya sekitar Dikalikan aja ya Pak ya? 2.400-an. 2.400-an. Ya. Ini juga sudah bisa ya pemirsa ya. Misalkan Bapak belinya di sini untuk dikirim ke luar Jawa Timur bisa apa tidak? Bisa, Bisa ya Pak ya? bisa. Ini harus diambil sendiri atau bagaimana? Enggak, kita yang kita bisa mengirim ke luar Kota. tapi ada ongkirnya. Ada ongkirnya. Iya. Keluar Jawa Timur juga bisa asal ongkir. Bisa. Ini pengiriman ini terjauhnya saya setiap tahun itu terjauhnya ke Tangerang, Banten. Jakarta sana ya Pak ya? Iya, saya pengiriman setiap tahun itu mulai Banyuwangi sampai Tangerang. Wah, Banyuwangi rumah saya dong Pak. Oh gitu ya. Di sana Pak pengirimannya Iya. bisa diantar juga. Iya bisa. Oh baik, untuk pengirimannya biasanya berapa hari Pak estimasinya? Satu hari sampai? Kalau estimasinya nanti tergantung tergantung rute, kan ada biro jasa pengirimannya. Ada biro Nanti, jasanya. nanti tergantung rutenya itu kemana dulu. Jadi nggak bisa menentukan berapa harinya, tapi nanti yang jelas bisa dijamin hari sebelum habis tasrek sudah nyampe. Sudah sampai ya Pak ya. Pokoknya kalau pesan dari sekarang bisa nggak Pak? Bisa. Bisa ya Pak ya, langsung telepon aja ke Pak Toro bisa. Atau mungkin ada sosmednya Pak, Bapak Toro di sini? Sosmednya saya FB-nya bisa dibuka, Wanginya Wedhus. Wangi Wedhus. Kalau Instagram mungkin? IG-nya, TikTok-nya sama Wanginya Wedhus. Wangi Wedhus. semua. Nanti di follow ya Sobat Monium Iya. TV. Siapa tahu di sini dapat promo ya Pak ya, lebih murah gitu ya. Ini Pak. juga mulai di YouTube-nya mulai ini. Mulai ya. berjalan ya Pak ya. Ya, Wanginya Wedhus juga. Wangi Wedhus juga. Jangan lupa untuk di follow dan subscribe juga ya Bapak Toro ya. Kemudian ini yang terakhir Bapak Toro, mungkin sebelum Idul Adha ini perawatannya pasti lebih maksimal ya Pak Iya, ya. iya. Ini benar Bapak lebih maksimal? Lebih maksimal karena kita harus menjaga kesehatan. Kalau sampai kesehatannya menurun, nanti bobotnya juga nggak Ikut terpenuhi. turun ya. Terus juga akhirnya juga kalau kurang sehat nggak bisa masuk kriteria hewan kurban juga. Betul ya Pak ya. Iya. Ya benar juga ya Bapak ya. Baik Bapak Toro, terima kasih perbincangan kita hari ini Bapak ya. Saya lihat kanan kirinya ini kambingnya, dombanya sangat sehat ya. Ini kok lihat-lihat kenapa kamu ya? Mungkin naksir mungkin. Kita kambing pedes ini ya. Baik pemirsa Sobat Monium TV, jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis ya. Jangan lupa beli hewan kurbannya di Pak Toro saja, di Wangi Wedhus, ada sosmednya di Facebook, apalagi tadi Pak ya, YouTube sama YouTube, Instagram ya Pak semuanya ya. pakai Wanginya Wedhus. Wangi Wedhus, Wangi Wedhus. Jangan lupa. Terima kasih Bapak Toro Ya, sudah sama-sama. menemani saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.